Bayangkan Anda bangun suatu pagi dan menyadari bahwa perusahaan-perusahaan global tidak lagi melihat Asia Tenggara dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, para investor fokus pada tempat yang sama. Singapura untuk keuangan, Vietnam untuk manufaktur, Thailand untuk produksi otomotif, Malaysia untuk elektronik. Namun sekarang, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Indonesia, sebuah negara yang dulu banyak orang anggap lambat, penuh birokrasi, dan terlalu bergantung pada bahan mentah, tiba-tiba menjadi salah satu magnet terbesar investasi asing di Asia. Dan bagian yang paling mengejutkan, transformasi ini terjadi hampir tanpa suara. Saat dunia sibuk dengan inflasi, perang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia diam-diam membangun sesuatu yang sangat besar di balik layar. Koridor industri, infrastruktur energi, rantai pasok kendaraan listrik, pelabuhan mega, zona manufaktur, bahkan sebuah ibu kota baru. Dan hari ini kita akan membahas mengapa pergeseran diam-diam ini mulai menarik perhatian serius investor global dan mengapa banyak analis percaya hal ini bisa mengubah keseimbangan ekonomi Asia Tenggara dalam 1 dekade ke depan. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan memahami mengapa perusahaan global tidak lagi melihat Indonesia hanya sebagai negara berkembang. Mereka mulai melihatnya sebagai salah satu pusat ekonomi masa depan di Asia. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai konten tentang ekonomi global, infrastruktur, geopolitik, dan kebangkitan Asia, jangan lupa subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami sedang mencoba mencapai 10.000 subscriber sebelum akhir bulan, dan dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Selama puluhan tahun, Indonesia sering dianggap sebagai negara dengan potensi besar, tetapi juga penuh masalah. Kemacetan lalu lintas, infrastruktur yang lemah, birokrasi yang rumit, ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas. Dan karena itu, banyak investor global menempatkan Indonesia sebagai pilihan kedua, bukan prioritas utama. Namun hari ini, persepsi itu mulai berubah. Karena Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah dan berharap pertumbuhan terjadi secara otomatis. Mereka sedang membangun sistem ekonomi yang dirancang untuk menarik investasi industri jangka panjang. Dan perusahaan global mulai memperhatikannya. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Mengapa perusahaan asing tiba-tiba mengalihkan fokus investasi mereka ke Indonesia? Jawabannya dimulai dari skala. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Artinya, ada dua hal penting bagi investor, tenaga kerja besar dan pasar konsumen yang sangat luas. Sebagian besar negara hanya memiliki salah satu. Tenaga kerja murah, tetapi pasar kecil. Atau pasar besar tetapi biaya produksi mahal. Indonesia memiliki keduanya. Dan dalam ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini, kombinasi itu menjadi sangat menarik. Namun populasi saja tidak cukup. Banyak negara memiliki populasi besar. Yang membuat Indonesia berbeda adalah apa yang mereka bangun di atas populasi itu. Infrastruktur. Ini bagian yang sering diremehkan banyak orang. Indonesia tidak lagi memandang infrastruktur hanya sebagai proyek pembangunan. Mereka menjadikannya sebagai senjata ekonomi, jalan tol baru, pelabuhan laut besar, kawasan industri, jalur kereta, fasilitas energi, bandara, kawasan ekonomi khusus. Semua proyek ini sedang dihubungkan menjadi satu sistem besar, ekosistem industri nasional. Dan ketika infrastruktur membaik, perilaku investasi ikut berubah. Pabrik menjadi lebih efisien, transportasi menjadi lebih murah, ekspor menjadi lebih cepat, rantai pasok menjadi lebih stabil, dan perusahaan global mulai menghitung ulang keuntungan mereka. Inilah alasan utama mengapa investor besar diam-diam masuk ke Indonesia. Sekarang mari kita bahas bagian yang mungkin benar-benar mengubah permainan. Koridor industri. Indonesia tidak membangun pabrik secara acak di seluruh negeri. Mereka menciptakan zona ekonomi terpusat untuk menarik satu industri secara menyeluruh.
Salah satu contoh paling jelas ada di Sulawesi, terutama wilayah yang terkait dengan pengolahan nikel dan rantai pasok kendaraan listrik. Dan inilah mengapa hal ini sangat penting. Ekonomi global sedang memasuki era kendaraan listrik, dan kendaraan listrik membutuhkan baterai, dan baterai membutuhkan nikel. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, alih-alih mengekspor bahan mentah dan membiarkan negara lain mengambil keuntungan dari proses pengolahan, Indonesia mengambil langkah kontroversial. Mereka membatasi ekspor nikel mentah. Awalnya banyak pihak mengkritik kebijakan ini. Beberapa mengira investor akan pergi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan asing mulai membangun fasilitas di Indonesia. Perusahaan Cina masuk besar-besaran. Perusahaan Korea Selatan mengikuti. Perusahaan baterai, smelter, pabrik pemurnian, pabrik pengolahan, pabrik komponen EV. Seluruh ekosistem industri mulai terbentuk di sekitar sumber daya Indonesia. Dan tiba-tiba, Indonesia bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah. Mereka mulai menjadi bagian dari rantai manufaktur global. Inilah salah satu alasan terbesar mengapa perhatian investor meningkat sangat cepat. Karena perusahaan global tidak lagi hanya memikirkan biaya produksi murah. Mereka memikirkan keamanan rantai pasok. Dan Indonesia berada tepat di tengah salah satu industri paling penting di masa depan. Namun transformasi ini tidak hanya terjadi di sektor tambang dan kendaraan listrik. Indonesia juga sedang mendesain ulang geografi ekonominya secara lebih luas. Selama puluhan tahun, aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Namun sekarang pemerintah berusaha menciptakan koridor pertumbuhan baru di seluruh kepulauan. Kawasan industri baru, jalur logistik baru, sistem pelabuhan baru, pusat manufaktur baru, koridor energi baru. Dan mungkin simbol terbesar dari ambisi ini adalah Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. Banyak orang mengira Nusantara hanya tentang memindahkan kantor pemerintahan. Namun tujuan yang lebih dalam jauh lebih besar. Indonesia ingin menyebarkan pembangunan secara merata dan menciptakan banyak pusat pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya bergantung pada Jakarta. Dan investor memahami hal ini. Karena ketika pertumbuhan tersebar, peluang investasi juga meningkat. Inilah cara koridor ekonomi terbentuk. Bukan hanya pabrik, tetapi juga transportasi, energi, perumahan, logistik, pelabuhan, dan perencanaan jangka panjang yang saling terhubung. Dan inilah pergeseran diam-diam yang sedang terjadi di Indonesia. Saat banyak negara masih membahas strategi industri masa depan, Indonesia sudah membangunnya. Sekarang inilah bagian yang harus membuat negara-negara Asia Tenggara mulai memperhatikan dengan serius. Karena persaingan untuk investasi asing semakin ketat. Vietnam berkembang pesat. Thailand kuat di manufaktur otomotif. Malaysia tetap menarik industri teknologi tinggi. Singapura mendominasi keuangan dan kantor regional. Namun Indonesia memiliki sesuatu yang sangat unik yang sulit ditandingi negara lain. Skala, sumber daya, potensi manufaktur, permintaan domestik, dan posisi geografis strategis. Kombinasi ini sangat kuat, terutama di dunia yang sedang mencoba mengurangi ketergantungan pada satu negara saja dalam rantai pasok global. Dan Indonesia memahami peluang ini dengan sangat baik. Tentu saja, Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Kesenjangan infrastruktur masih ada di banyak daerah. Regulasi masih bisa rumit. Masalah lingkungan masih menjadi isu besar di beberapa sektor industri. Dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi tantangan jangka panjang. Namun meskipun begitu, investor global tetap masuk. Mengapa? Karena investor tidak hanya melihat kondisi saat ini. Mereka melihat potensi 10-20 tahun ke depan. Dan semakin banyak yang percaya bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri terpenting di Asia. Tidak dalam semalam, tidak secara instan, tetapi secara bertahap, strategis, dan dalam skala besar.
Inilah alasan dunia mulai memperhatikan pergeseran ekonomi diam-diam di Indonesia. Karena apa yang terjadi di sini bukan lagi sekadar pembangunan lokal. Ini bisa menjadi salah satu transformasi ekonomi paling penting di Asia Tenggara. Dan jika Indonesia berhasil, peta ekonomi kawasan ini bisa berubah secara perlahan. Negara-negara yang memimpin era pertumbuhan berikutnya mungkin bukan hanya negara terkaya saat ini, tetapi negara yang sedang membangun fondasi industri terkuat untuk masa depan. Dan Indonesia sedang membangunnya dengan sangat cepat. Jika video ini memberi Anda perspektif baru tentang masa depan ekonomi Asia Tenggara, jangan lupa like video ini, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe untuk konten lebih mendalam tentang ekonomi global, infrastruktur, geopolitik, dan kekuatan dunia yang sedang naik. Karena sejarah tidak menunggu negara yang bergerak lambat. Dan di suatu tempat di dalam koridor ekonomi baru Indonesia, masa depan Asia mungkin sudah sedang terbentuk sekarang.